Selamat malam jemaat Tuhan, senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui renungan malam pada saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita, dan sebelum kita beristirahat, mari persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan sebuah pujian. Pandemi COVID-19 melanda bangsa kita, bahkan di tengah-tengah jemaat. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ketika kita berharap kepadanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Wow, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman Tuhan akan diberitakan melalui kitab Obadja pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan menghayatinya, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan-Mu Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami diperkenankan untuk menikmati hadirat Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Firman-Mu akan diberitakan, Firman-Mu akan menyapa kami. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya firman ini boleh kami pahami dan juga mampu kami berlakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, berkati umat-Mu yang akan mendengarnya, dimanapun mereka berada. Kiranya sukacita, puji-pujian senantiasa kami kumandangkan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kitab Obaja pasal 1 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap. Dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkat ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkat ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita bersama. Berbahagia kita semua yang diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, dan kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan ini dalam renungan malam dengan tuntunan tema, jangan hanya perkataan. Jangan hanya perkataan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan kita lihat lewat media sosial, bahkan lewat elektronik, TV, dengan adanya bencana yang terjadi di Masamba. Sebuah peristiwa yang tentu mereka tidak pernah pikirkan, tidak pernah terlintas dalam hati mereka bahwa satu saat rumah mereka akan rata dengan tanah. Tempat-tempat mereka melaksanakan aktivitas tertutup dengan lumpur dan sebagainya. Yang mereka butuhkan, yang mereka rindukan adalah uluran tangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang mereka harapkan ialah bantuan dari pihak terkait yang bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang menghadapi atau yang mengalami bencana tersebut. Dan tidak terlepas juga kita sebagai warga gereja diberi kesempatan untuk menyatakan kebersamaan kita dalam penderitaan
yang dialami oleh saudara-saudara kita. Tema yang menuntun kita saat ini, jangan hanya perkataan. Melihat peristiwa yang terjadi, tentu hati kita mengatakan kasihan mereka. Tentu hati kita ibah dengan apa yang dialami. Tetapi tidak sekedar kita mengatakan bahwa kita kasihan dengan keadaan saudara-saudara kita. Tetapi yang dibutuhkan ialah tindakan nyata dari kita sebagai sesama anak-anak Tuhan. Pembacaan kita pada malam hari ini, keluputan hanya di Sion. Kita melihat Bapak Ibu bahwa Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub. Nah, ketika Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel, justru Edom membantu musuh Israel, bukannya mereka menolong. Nah, selain itu Edom juga merampas tanah dan harta milik mereka serta menyerahkan Israel kepada musuhnya. Nah, dalam situasi tersebut ditegaskan bahwa apa yang Edom lakukan akan dibalaskan juga kepadanya, dan tidak ada jalan lain untuk menghindar dari pembalasan Tuhan. Apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperbuat oleh Edom, itu juga akan dibalaskan kepadanya. Nah, Obadja berharap datangnya saat ketika pemerintahan Allah akan dipulihkan di Sion. Penderitaan dan aib yang dialami umat Allah akan berganti dengan kebahagiaan. Ya. Itu nubuatan yang disampaikan oleh Obadja. Bahwa apa yang terjadi, penderitaan yang dialami oleh umat pada saat itu akan berganti menjadi sebuah keadaan yang menyukacitakan. Uluran tangan kasih Tuhan kiranya berlaku atas kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, umat yang terus diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan, tidak berarti bahwa tangan Tuhan tidak terulur untuk mengasihi. Tangan Tuhan selalu hadir untuk mengasihi dan menyatakan pertolongan kepada mereka. Dan bagaimana umat menyambut pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan yang mereka jalani. Ayat 21 dikatakan penyelamat-penyelamat akan naik ke gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya perkataan. Mau mengingatkan kita bahwa tindakan nyata dari kehidupan setiap orang yang telah merasakan kasih dari Tuhan kiranya juga mampu kita wujudkan dalam kehidupan ini. Orang yang telah mengenal kebenaran di dalam Tuhan, tentu daripadanya, dari kehidupannya juga diharapkan bagaimana ia mampu melakukan kebaikan itu dalam hidupnya. Umat tidak sekedar mengetahui kebenaran di dalam Tuhan, tetapi lebih dari itu, umat diharapkan supaya mewujud nyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan bahkan kesetiaan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Keluputan hanya di Sion. Penggambaran yang disampaikan oleh Obadja dalam pembacaan kita ini, bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, setiap kita telah merasakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyambut kesetiaan Tuhan itu lewat kepedulian kita terhadap sesama yang membutuhkan. Sehingga tema kita pada malam hari ini yang mengatakan jangan hanya perkataan. Jangan hanya kita mengatakan kasihan dengan orang-orang yang kelaparan. Jangan hanya kita mengatakan kasihan terhadap orang yang sakit.
ataupun kasihan terhadap orang yang mengalami bencana, tetapi nyatakanlah kepedulian kita itu seberapapun. Nyatakanlah perhatian kita kepada mereka sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan. Nah, semoga dengan pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada malam hari ini akan terus menggugah hati kita bersama untuk mengambil bagian dalam peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya, dalam kebersamaan kita dalam Klasis Makassar dan juga dalam pelayanan Jemaat Tamalate, ya mungkin lewat pelayanan diakonia akan disepakati bagaimana cara untuk menyalurkan bantuan kita terhadap saudara-saudara yang membutuhkan, terhadap saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Masambah. Semoga kita semua selaku anak-anak Tuhan turut serta mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati dan kita semua terus dipeliharakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena sungguh kami merasakan bahwa Engkau terus hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bahkan terus kami merasakan bagaimana tangan Tuhan yang penuh kasih memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk perjalanan hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami hingga pada saat ini. Bahkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan untuk mendengarkan kabar sukacita melalui firman yang senantiasa mengajarkan kami untuk tidak hanya dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan kami. Tidak hanya kami mengatakan bahwa kami memuliakan Engkau, tetapi kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu. Tidak hanya kami mengatakan bahwa kami kasihan terhadap orang-orang yang menderita, tetapi bagaimana kami boleh mewujudkan semua itu melalui perbuatan. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada malam hari ini. Dan perlengkapi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang diperkenankan oleh Tuhan. Kami berdoa bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa kepadamu untuk duka cita yang dialami oleh kekasih kami, Ibu Kristina Mangiri, Mama Anto, di mana orang tua kekasih tersebut Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka di kampung halaman di Talung Lipuh pada hari kemarin. Duka cita mereka rasakan karena ditinggalkan oleh orang tua. Tetapi di dalam Tuhan kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan dan menopang. Engkau akan memberikan penghiburan. Dan sebagaimana rencana keluarga bahwa malam hari ini mereka dalam rencana untuk ke kampung halaman. Biarlah kiranya semua rencana ini boleh berjalan dengan baik. Dan kekasih kami, Papa dan Mama Anto akan terus diberkati dan dituntun oleh Tuhan sekalipun dalam suasana duka cita. Juga Tuhan kami terus berdoa kepadamu untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Baik karena sakit penyakit, karena beban kehidupan dan mungkin pergumulan lain yang terjadi. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu terulur untuk mengasihi kami. Dan cara Tuhan untuk mengasihi kami di luar dari apa yang kami pikirkan. Dan kiranya kami terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan punya cara untuk mengasihi kehidupan kami. Pun kami sungguh bersyukur bersama dengan sejumlah jemaat-Mu yang terus menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkat berupa kesehatan, berkat berupa pertambahan usia, berkat berupa kesuksesan dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus memberkati setiap kebaikan yang kami alami dalam kehidupan ini. Dan ajarkan kami untuk terus bersyukur untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Kami terus berdoa untuk kesehatan kami dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bahwa sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi ketakutan bagi kami, tetapi ada semangat dan sukacita dalam diri kami untuk terus menyatakan pelayanan
sekalipun itu mungkin punya keterbatasan, melalui live streaming, renungan malam, bahkan juga melalui telepon-telepon ke sejumlah anggota jemaat. Kiranya itu menjadi penguatan bagi mereka untuk terus melihat bahwa kehidupan yang ada adalah kehidupan yang Tuhan berikan. Sekalipun ada banyak keterbatasan, tetapi iman kami tidak terbatas untuk percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, dalam kebersamaan kami juga sebagai jemaat-Mu, sebuah keprihatinan yang teramat sangat kami nyatakan dengan adanya bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Rada Masamba. Kami percaya Tuhan bahwa dalam pergumulan dengan adanya bencana yang terjadi, mereka akan semakin yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan mereka. Bahkan segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya, berkenan kiranya Tuhan memberkati. Dan saudara-saudara kami yang ada di Masamba boleh keluar dari pergumulan yang ada, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka seperti keadaan semula. Jangan biarkan mereka putus asa dalam menjalani kehidupan, tetapi biarlah mereka terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan istirahat. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan akan memelihara hidup kami. Dan kiranya esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pun memperkenankan kami untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang Tuhan berikan. Dan sekiranya hari ini kami telah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon ampun atas semuanya itu. Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami, menyambut kami yang datang berserah. Namun semua bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.